4 hal yang menjadi penentu tenaga honorer diangkat atau tidak menjadi ASN, yuk simak penjelasannya. Penyelesaian permasalahan tenaga honorer masih menjadi pembahasan oleh pemerintah. Seperti pada penyelesaian masalah yang terjadi pada tenaga honorer yang telah dibahas pada rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu Abdullah Azwar Anas pada tanggal 21 November tahun 2022. Pada rapat kerja dijelaskan bahwa pendataan tenaga honorer terdapat rekapitulasi pada masa kerja dan usia tenaga honorer. Di dalam isi RUU ASN dijelaskan bahwa terdapat 6 kategori tenaga honorer yang wajib diangkat menjadi ASN. 6 kategori yang dimaksud seperti pendidikan, kesehatan, administratif, pertanian, penelitian dan pelayanan publik. RUU ASN telah disetujui untuk diperpanjang waktu pembahasannya yang terdapat pada pasal 131. A. Pasal 131A menjelaskan bahwa pegawai tidak tetap, tenaga honorer, pegawai tetap non-ASN dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan juga diangkat dengan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan hingga tanggal 15 Januari tahun 2014. Bagi tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang wajib diangkat menjadi ASN secara langsung harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Masa kerja dengan waktu yang lama. 2. Batasan usia pensiun. 3. Bekerja pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, pertanian, administrasi dan pelayanan publik. 4. Kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Keempat hal tersebut yang akan menjadi penentu apakah tenaga honorer atau pegawai non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah dapat diangkat menjadi ASN atau tidak. Seperti yang diketahui pada saat rapat kerja Komisi 2 DPR RI, Menpan RB yaitu Abdullah Azwar Anas juga telah menyebutkan bahwa saat ini prioritas pemerintah pada pengangkatan tenaga honorer atau pegawai non-ASN menjadi ASN berfokus pada tenaga honorer seperti guru, administrasi dan tenaga kesehatan. Selain itu, pengangkatan pada tenaga honorer atau pegawai non-ASN secara langsung akan dilakukan secara bertahap, akan tetapi harus diselesaikan dengan waktu paling lambat 3 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang UU mengenai perubahan pada UU ASN. Demikian informasi mengenai 4 hal yang menjadi penentu apakah tenaga honorer atau non-ASN dapat diangkat menjadi ASN.